Di sebuah sudut terpencil Pulau Sulawesi, tersembunyi jejak peradaban manusia yang telah berusia puluhan ribu tahun. Bukan berupa alat logam atau reruntuhan istana, melainkan goresan tangan, lukisan-lukisan purba di dinding goa yang membisikkan cerita dari zaman prasejarah. Dalam kegelapan goa, tangan-tangan leluhur kita meninggalkan jejak visual yang masih bisa kita saksikan hingga hari ini. Penemuan ini mengguncang dunia arkeologi. Selama ini, Eropa selalu dianggap sebagai pusat lahirnya seni prasejarah, terutama dengan lukisan gua terkenal di Prancis dan Spanyol. Namun temuan di Sulawesi membuka kemungkinan baru, bahwa seni tertua di dunia mungkin justru berasal dari Asia Tenggara. Ini bukan hanya soal usia lukisan, tetapi tentang siapa yang pertama kali belajar menciptakan simbol, menyampaikan ide, dan mencatat eksistensinya melalui gambar. Lukisan goa di Leang-Leang, Maros, memperlihatkan siluet tangan manusia dan gambar hewan purba seperti babi rusa. Usianya diperkirakan mencapai lebih dari 45.000 tahun, bahkan lebih tua dari lukisan gua Chauvet di Prancis. Temuan ini membawa kita pada pertanyaan besar. Apakah nenek moyang manusia modern lebih dahulu mengembangkan seni di wilayah ini sebelum menyebar ke tempat lain? Dalam video kali ini, kita akan menyelami lebih dalam misteri lukisan gua di Sulawesi. Apakah benar lukisan-lukisan ini merupakan seni tertua di dunia? Siapa penciptanya dan apa pesan yang ingin mereka sampaikan? Siapkan diri Anda untuk menjelajahi jejak manusia purba dan mengungkap sejarah visual paling awal dalam peradaban manusia. Pada tahun 2014, dunia ilmiah dikejutkan oleh laporan penelitian yang diterbitkan di jurnal Nature. Peneliti dari Indonesia dan Australia mengumumkan bahwa mereka telah menemukan lukisan tangan dan gambar hewan di goa-goa di Sulawesi yang jauh lebih tua dari yang pernah diperkirakan. Menggunakan teknik uranium series dating, mereka berhasil menentukan usia lukisan-lukisan tersebut mencapai 40.000 hingga 45.000 tahun. Penemuan ini bukan hanya penting secara arkeologis, tetapi juga mengguncang narasi Barat yang selama ini memusatkan sejarah seni pada Eropa. Lukisan gua Chauvet di Prancis yang diperkirakan berusia sekitar 32.000 tahun kini bukan lagi yang tertua. Dunia pun mulai menoleh ke Asia Tenggara, khususnya Indonesia, sebagai wilayah yang menyimpan kunci awal sejarah seni manusia. Lukisan-lukisan ini ditemukan di kawasan Karst Maros Pangkep, Sulawesi Selatan. Goa-goa seperti Leang Timpuseng, Leang Bulu Sipong, dan Leang Barugaya menyimpan karya seni prasejarah yang menakjubkan. Ada cetakan tangan, gambar babi rusa, bahkan adegan perburuan yang kompleks. Semua ini menunjukkan bahwa manusia purba sudah memiliki kemampuan abstraksi dan narasi visual yang maju. Yang paling mengesankan adalah bahwa teknik seni mereka menggunakan pigmen merah alami. Dan proses membuat cetakan tangan melibatkan teknik semprotan dari mulut, menciptakan efek visual yang luar biasa. Ini membuktikan bahwa seni bukan sekadar goresan, melainkan ekspresi yang disengaja dan penuh makna. Mereka bukan hanya menggambar, mereka berkomunikasi. Penemuan ini membuat para peneliti harus meninjau ulang hipotesis migrasi manusia dan perkembangan budaya. Apakah mungkin bahwa seni berkembang secara paralel di berbagai tempat? Ataukah nenek moyang manusia membawa budaya seni ini saat mereka bermigrasi dari Afrika ke Asia dan Eropa? Salah satu pertanyaan besar yang muncul adalah, siapa yang sebenarnya menciptakan lukisan-lukisan ini? Mengingat usianya yang sangat tua, para ahli percaya bahwa pelukisnya adalah manusia modern awal, Homo sapiens, yang sudah tinggal di wilayah Indonesia sejak lebih dari 50.000 tahun lalu. Mereka adalah nenek moyang dari penduduk asli Indonesia saat ini. Namun, ada juga spekulasi menarik bahwa mungkin bukan hanya Homo sapiens yang terlibat. Beberapa ilmuwan berteori bahwa manusia purba lain seperti Homo floresiensis atau bahkan kelompok arkaik lainnya mungkin memiliki kontribusi dalam budaya visual ini. Meskipun belum ada bukti langsung, wacana ini menunjukkan betapa kompleks dan misteriusnya sejarah manusia di Nusantara. Yang jelas, lukisan-lukisan ini membuktikan bahwa masyarakat prasejarah sudah memiliki kapasitas imajinatif dan simbolik yang sangat tinggi. Mereka tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga menciptakan makna
dan memperingati keberadaan mereka melalui gambar. Cetakan tangan yang mereka buat bisa diartikan sebagai bentuk identitas, tanda kehadiran, atau bahkan ritual spiritual. Bahkan dalam masyarakat modern, seni memiliki peran besar dalam menyampaikan pesan, memperkuat budaya, dan membangun koneksi antar individu. Jika manusia purba di Sulawesi sudah memahami hal ini, maka mereka bukan hanya bertahan dalam kerasnya alam liar, tetapi juga hidup dalam dunia simbol yang kaya dan kompleks. Dengan mempertimbangkan usia dan konteksnya, para arkeolog percaya bahwa seni ini bisa menjadi indikasi awal dari perkembangan bahasa simbolik dan kemampuan kognitif tinggi pada manusia purba. Jika benar, maka leluhur kita di Indonesia termasuk yang pertama dalam sejarah manusia yang belajar berbicara lewat gambar. Lukisan purba bukan hanya soal estetika, mereka adalah jendela ke dalam pikiran manusia ribuan tahun lalu. Gambar babi rusa yang ditemukan di Leang Tedonge, misalnya, menunjukkan hewan dalam pose dinamis, bahkan terlihat sedang berinteraksi dengan manusia. Apakah ini sekadar penggambaran berburu atau ada makna spiritual di baliknya? Beberapa ahli berpendapat bahwa lukisan ini memiliki makna ritual. Di banyak budaya tradisional, hewan dianggap sebagai simbol kekuatan, pelindung, atau bahkan entitas spiritual. Mungkin manusia purba menggambar mereka sebagai bagian dari ritual perburuan, permohonan kepada roh leluhur, atau sebagai pelajaran bagi generasi berikutnya. Cetakan tangan yang menghiasi dinding goa juga menimbulkan berbagai interpretasi. Apakah itu tanda kepemilikan, simbol komunitas, atau bentuk komunikasi antar kelompok? Menariknya, motif tangan ini juga ditemukan di berbagai belahan dunia lain, seperti Argentina, Spanyol, dan Australia. Ini menunjukkan bahwa ada pola berpikir global dalam masyarakat prasejarah. Seni gua juga bisa dilihat sebagai bentuk narasi awal. Sebelum adanya bahasa tertulis, gambar menjadi medium untuk menceritakan kisah, mencatat kejadian, dan mengajarkan pengetahuan. Dalam konteks ini, manusia purba di Sulawesi mungkin adalah narator pertama yang menyampaikan kisah hidup mereka lewat dinding batu. Maka, lukisan goa bukan hanya hiasan. Ia adalah warisan budaya dan spiritual yang menunjukkan bahwa bahkan di zaman prasejarah, manusia sudah memahami konsep keberadaan, komunikasi, dan ekspresi diri. Jika dibandingkan dengan lukisan gua di Eropa, seperti di Lascaux dan Altamira, gaya seni Sulawesi memiliki karakteristik yang unik namun setara secara teknis dan simbolik. Di Eropa, lukisan-lukisan menggambarkan kuda, bison, dan rusa dalam gaya yang realistis dan hidup. Di Sulawesi, babi rusa dan anoa digambar dalam bentuk yang lebih simbolik namun tetap ekspresif. Hal menarik adalah bahwa usia lukisan Sulawesi bisa lebih tua daripada beberapa lukisan di Eropa. Lukisan babi di Leang Tedonge yang diperkirakan berusia 45.500 tahun kini disebut-sebut sebagai lukisan figuratif tertua di dunia. Ini secara langsung menantang dominasi Eurosentris dalam narasi sejarah seni. Selain Eropa, seni prasejarah juga ditemukan di Australia dan Afrika, tetapi sangat jarang yang bisa menyaingi usia dan kompleksitas karya dari Sulawesi. Hal ini membuat para arkeolog mulai memandang Asia Tenggara bukan hanya sebagai jalur migrasi manusia, tetapi juga sebagai pusat kebudayaan awal. Namun yang menarik, motif cetakan tangan ditemukan di hampir semua wilayah, dari Argentina hingga Papua. Apakah ini berarti bahwa seni berkembang secara paralel di berbagai tempat? Ataukah nenek moyang kita membawa bahasa gambar saat mereka menyebar dari Afrika ke berbagai belahan dunia? Apapun jawabannya, satu hal menjadi jelas. Sulawesi kini berdiri sejajar dengan situs-situs seni gua terbesar di dunia. Bahkan dalam hal usia dan signifikansi mungkin lebih unggul. Meski banyak sudah ditemukan, para peneliti percaya masih banyak goa di Sulawesi yang belum dijelajahi. Bentang alam karst yang luas dan sulit dijangkau menyimpan potensi temuan luar biasa yang masih menunggu untuk digali. Beberapa situs bahkan masih belum disentuh karena lokasinya yang ekstrem.
Penelitian terbaru menggunakan teknologi seperti pemindaian 3D dan LIDAR, Light Detection and Ranging, untuk memetakan interior goa dan mencari struktur atau lukisan tersembunyi. Teknologi ini membuka kemungkinan baru dalam menemukan karya seni yang mungkin selama ini tersembunyi di balik endapan kalsit atau reruntuhan. Ada juga harapan bahwa lukisan-lukisan yang lebih tua dari 50.000 tahun bisa ditemukan, yang bisa memperpanjang sejarah seni manusia jauh melampaui batas saat ini. Temuan semacam ini akan merevolusi pemahaman kita tentang evolusi kognitif manusia dan bagaimana budaya pertama kali berkembang. Selain itu, peneliti juga mulai mengeksplorasi kemungkinan bahwa seni ini memiliki hubungan dengan mitologi dan kepercayaan masyarakat lokal yang masih hidup. Apakah legenda atau cerita rakyat Bugis dan Makassar menyimpan fragmen memori dari masa purba? Yang pasti, setiap lukisan baru yang ditemukan bukan hanya membuka babak sejarah baru, tapi juga membawa kita lebih dekat pada pemahaman tentang siapa kita dan dari mana kita berasal. Lukisan gua di Sulawesi bukan sekadar seni. Ia adalah saksi bisu dari zaman yang jauh sebelum sejarah tertulis. Di dinding goa-goa itu, manusia pertama kali mengungkapkan pikirannya, menciptakan simbol, dan merekam kehidupan. Mereka berbicara kepada kita melalui gambar, melintasi waktu selama puluhan ribu tahun. Penemuan ini tidak hanya menambah catatan arkeologi, tetapi juga mengubah cara kita melihat asal-usul budaya manusia. Bahwa seni dan ekspresi bukan monopoli satu wilayah, melainkan milik bersama umat manusia sejak awal keberadaannya. Dan mungkin Sulawesi adalah tempat pertama di mana itu semua dimulai. Sebagai bangsa Indonesia, kita seharusnya bangga bahwa tanah air kita menyimpan bagian penting dari warisan dunia ini. Tapi lebih dari itu, kita harus menjaga dan merawat situs-situs ini agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Karena setiap lukisan, setiap cetakan tangan adalah jejak sejarah yang tak tergantikan. Maka pertanyaan, apakah lukisan gua di Sulawesi merupakan seni tertua di dunia? Bukan hanya pertanyaan tentang usia, ini adalah refleksi tentang siapa kita sebenarnya. Manusia yang sejak awal telah belajar untuk mengabadikan jejaknya, bukan dengan senjata, tapi dengan seni.